Musisi legendaris Faris RM kembali mencuri perhatian publik, namun kali ini bukan karena karyanya. Di usia 66 tahun, ia lagi-lagi terseret kasus narkoba untuk keempat kalinya. Penangkapan dilakukan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik saat Faris RM diamankan. Terlihat ia mengaku tidak tahu apa-apa ketika didatangi dan ditanya oleh penyidik. Namun, keterangan Faris RM berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan polisi. Urin pelantun Sakura ini dipastikan mengandung zat adiktif yang biasa ditemukan dalam narkoba dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin dari tim Opsnal Polres Metro Jakarta Selatan, terutama di unit narkoba, sudah mengamankan 2 orang yang hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kemudian dasarnya laporan polisi LPA 53 2 Romawi 2025 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2025. Kemudian untuk inisial yang hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu inisial ADK 46 tahun, kemudian FRM 66 tahun. Kemudian barang bukti yang disita yaitu ada ganja dan sabu. Ya, jadi hubungannya yaitu ADK adalah sopir dari FRM. Ya, jadi untuk urin juga pasti kita cek positif. Dalam penangkapan tersebut, polisi mendapatkan barang bukti sabu dan ganja. Faris RM diamankan pasca sopirnya yang berinisial ADK ditangkap lebih dulu di Sunter, Jakarta Utara. Faris berada di Bandung, Jawa Barat, diduga untuk mengambil narkoba dari ADK. Terkait beberapa banyak jumlah barang bukti yang berhasil disita, pihak kepolisian masih belum menjelaskan secara detail karena hingga kini masih didalami oleh para penyidik. Kronologisnya, mohon izin, ya, berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba. Selanjutnya dari tim Opsnal unit 3 yang dipimpin oleh Kanit dengan Kanit dan Kasat, yaitu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari di Jalan Sunter Kemayoran, Tanjung Priuk, Jakarta Utara diamankan berinisial ADK, ya, dengan barang bukti adalah ganja. Lanjut setelah itu kita mendapat atau keterangan yang kita dapat dari ADK, kita melakukan pengembangan tentunya. Pengembangan ini kita mendapatkan inisial FRM, ya. Kemudian lanjut di pengembangan ini kita lanjut ke Bandung, Provinsi Jawa Barat. Itu yang dilakukan oleh tim Opsnal Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, setelah itu FRM juga diamankan, ya, dengan barang bukti yang ada sabu, ya, dan ganja. Berapa banyak Bu? Berapa gram? Berapa banyak Bu? Berapa banyak dulu? Ya, untuk banyak masih kita dalami. Ya, masih didalami oleh penyidik. Ini bukan pertama kalinya Faris RM berurusan dengan hukum akibat narkoba. Pelantun lagu Sakura pertama kali diciduk pada 28 Oktober 2007 di kawasan Radio Dalam, Jakarta. 8 tahun berselang, Faris kembali ditangkap pada tahun 2015 ketika kedapatan menghisap ganja di rumahnya di Bintaro, Jakarta, Tangerang Selatan. Pada tahun
tahun 2018, Faris ditangkap lagi di kediamannya dengan barang bukti sabu, alprazolam, dumolit, dan alat hisap sabu. Seolah tak kapok, ia kembali tertangkap untuk yang keempat kalinya. Kali ini ia pun terancam hukuman paling sedikit 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Jadi pasal yang diterapkan di sini yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, penjara paling lama 20 tahun. Orang kalau ketangkap, terutama ada kaitannya dengan narkoba, kalau berkali-kali artinya dia kecanduan tinggi ya. Kalau dia tertangkap biasanya kan tidak hanya dipenjarakan tapi direhabilitasi. Nah, di rehab itu biasanya akan dikeluarkan racun-racun dari darahnya agar dia tidak sakau, tidak minta kembali itu. Tetapi kan kita harus tahu orang yang direhabilitasi biasanya yang di Lido atau di BNN itu juga ada pendampingan psikologisnya. Harus dicari kenapa dia suka lari ke narkoba. Misalnya ya, orang itu nggak tahan stres. Dia sebagai musisi dia ngerasa bahwa up and down, misalnya tidak ada event, tidak ada kerjaan, kadang-kadang ada, dan itu berdampak pada stresnya dia. Nah, kalau dia stres, dia tidak bisa menanggulangi stresnya itu. Dampaknya apa kalau dia tidak bisa menanggulangi? Dia kemudian tidak menghadapi masalah tapi lari dari masalah. Lari dari masalahnya itu bisa seperti yang tadi menggunakan narkoba gitu. Tetapi kan kalau misalnya pada waktu dia ditangkap dan direhabilitasi, masalahnya dicari yang membuat dia selalu kembali kepada narkoba, itu kemudian dia akan bisa menjadi lebih baik berharapnya di kehidupan biasanya. Dampak dari penggunaan narkoba selama puluhan tahun pun terlihat dalam kehidupan Faris RM, termasuk sakit kanker liver yang dideritanya sejak 1999 dan semakin memburuk. Ia juga menghadapi kesulitan finansial, sumber penghasilannya berkurang selama berhadapan dengan hukum. Faris juga sempat bercerita tentang keterkejutannya diceraikan oleh istri tercinta, Oneng Diana Riyadini, pada 2018. Ia juga sempat menjadi sorotan lewat pernyataan kontroversialnya terkait sudah 40 tahun hidup berdampingan dengan barang haram tersebut. Ya itu semua masih di dalam. Ya masih di dalam. Dari keterangan-keterangan yang kita minta pasti kita mendapatkan jawabannya. Itu harus punya setiap manusia namanya keterampilan hidup. Kalau ada sesuatu yang bermasalah dalam hidupnya, apa yang dia harus lakukan? Misalnya, dia harus bisa menganalisa masalah itu seperti apa. Jangan hanya meratapi aja misalnya. Dia harus kemampuan komunikasinya harus baik. Bagaimana dia bisa mengempati orang lain, bagaimana dia bisa memiliki critical thinking, berpikir kritis dalam menghadapi masalah itu. Bagaimana dia bisa menggunakan pengalaman yang dia pernah punya untuk bisa mengatasi masalah itu. Nah, kalau ini orangnya nggak punya, usahanya juga nggak ada, itu bisa kembali lagi masuk ke masalah yang sama lagi. Kasus ini bukan sekedar persoalan statusnya sebagai pesohor, tetapi juga mencerminkan kecenderungan pengguna narkoba untuk mengalami relapse atau kambuhan. Bahkan Faris RM mengaku telah kecanduan morfin dan heroin selama 14 tahun. Kendati demikian, musisi 66 tahun tersebut mengakui tidak pernah menggunakan narkotika untuk membuat dan menghasilkan karya. Lantas, seperti apa pandangan pakar terkait apa sebenarnya kesulitan para pecandu untuk keluar dari pusaran barang haram tersebut? Kan kalau orang udah adiksi nalarnya nggak jalan. Kalau kapok
karena itu masalah sudah ditangkep, nggak bisa ketemu keluarga dan sebagainya, itu pada waktu mengalami hal tersebut dia kepikiran pasti. Tapi pada waktu udah di luar lagi, kemudian dia punya masalah, cara mengatasi masalahnya itu lebih heboh daripada kemampuannya dia untuk menganalisis bahwa kalau di penjara tuh nggak enak loh ya ini. Jadi nggak ada kapoknya gitu, karena nggak dipikir pakai nalar gitu. Jadi orang-orang seperti ini kayak jadi, kan coba bayangkan yang narkoba itu kan kenapa dia relapse kan otomatis sekali kalau ada kayak gitu dia pakai kayak gitu. Bukan usia, tetapi lebih kepada kecanduannya itu yang kemudian dia tidak bisa ngatasinnya sendiri karena yang tadi saya bilang itu ada masalah kembali lagi ke situ, dan mungkin teman pergaulannya masih yang itu saja sehingga tiap kali digoda untuk kemudian menggunakan lagi sedikit lama-lama kan jadi kemudian seperti pengguna lagi gitu jadinya. Sebetulnya orang kalau mau berkarya, mau punya kreativitas yang tinggi, itu jangan pakai narkoba. Kalau pakai narkoba otaknya kan gak jalan, gitu. Jadi yang harus dilakukan malah dia tidak harus bersih, clean, tidak pakai narkoba. Bukan karena dia lagi fly terus kemudian jadi keluar ide-ide salah berpikirnya itu. Nah itu yang tadi saya bilang, nggak bisa berpikir kritis, setiap kali ada masalah bukan dihadapi tapi dia kabur. Kaburnya dengan cara yaitu misalnya pakai narkoba dan sebagainya. Itu kan mesti dicari dulu apa yang membuat dia setiap kali relapse.